Benar, kau jaga, aku menang. Selain bersahabat dengan SpongeBob, apalagi kesamaan dari mereka berdua? Oh, ternyata membacakan Patrick dongeng sebelum tidur. Dongeng siput, itu bagus. Dongeng siput. Aku kira judulnya Miau Miau Miau. Selamat datang di Know Your Nick Shows, acara di mana remaja, anak kecil, orang dewasa yang punya anak, orang dewasa yang kekanak-kanakan, semua dapat tahu lebih banyak soal acara-acara Nickelodeon. Maksudnya apa? Kemarilah. Moto kami, makan, tidur, nonton Nickelodeon, ulangi lagi. Para penonton, kalian memasuki Pulau Seafood dan berkata, siapa yang makan makanan ini? Aku suka pertunjukan ini. Kita lihat, kita dengar, kita pelajari. Kenapa dia menyukainya? Kenapa dia tidak suka dengannya? Apa ada hubungan antara mereka berdua? Apakah mereka berteman atau musuhan? Teman tapi lawan? Apakah mungkin mereka keluarga? Bagaimana dengan Patrick dan Gary? Apa menurut kalian mereka bisa berkerabat? Kadang kita tidak tahu siapa kerabatnya siapa. Kayak, kalian tahu nggak sih, Lady Gaga dan Madonna sepupu jauh? Atau kalau Ryan Gosling itu berkerabat dengan Justin Bieber, yang juga kerabatnya Avril Lavigne. Siapa yang sangka? Never say never. Kita juga dengar Katy Perry itu sepupu Taylor Swift. Katy tidak percaya itu. Tapi yang lebih penting, apakah mereka berkerabat? Biasanya, mudah untuk bisa tahu siapa kerabat siapa. Dengan sekilas lihat, kita tahu mereka keluarga plankton. Mereka semua punya satu mata. Dan kalau kamu melihat dia, mungkin kamu kira dia Squidward. Padahal, dia itu Squilliam Fancyson, sepupu Squidward. Aku kaya. Aku kaya. Ayo teman-teman, kita semua naik balon slash kasinoku. Tapi kadang, semakin kamu cari tahu, semakin kamu bisa menemukan hubungan yang tidak disangka dan tidak kelihatan mirip di Bikini Bottom. Dan tidak lama lagi, kita akan mengetahui hubungan yang paling aneh dari semuanya. Tapi sebelum itu, yuk kita lihat hubungan-hubungan aneh lainnya dan pelajari alasan mereka terjadi. Baiklah. Kau adalah pria yang sangat baik, Mr. Krabs. Salah satu yang paling membingungkan sudah pasti Tuan Krabs dan Pearl. Tuan Krabs kepiting dan anaknya Pearl ikan paus. Kok bisa? Satu yang menyamakan mereka adalah kecintaan mereka akan uang. Aku ingin musik, pakaian, dan barang-barang bagus. Jadi berikanlah sekarang juga. Perbedaan mereka tidak pernah dibahas di acara dan itu membuat penggemar bebas untuk menafsirkannya. Salah satu teori yang terus dibicarakan adalah kisah sedih bagaimana Tuan Krabs menyelamatkan Pearl dari pemburu paus yang sudah menangkap ibunya. Yoho! Damai Ibu Pearl! Aku takkan mengembuskan kamu. Ini menjelaskan dua hal. Kenapa kita tidak pernah lihat ibunya Pearl dan kenapa Mr. Krabs sangat takut dan benci Kyle. Waspadalah dengan pencerat. Penjerat? Ya, pencerat. Mereka teruntai ke bawah dan menarik bajumu dengan bentuk-bentuk mereka yang bagus dan warna-warna yang memperdaya. Dan ketika kau mengira kau mendapatkan lahan susunan madu, mereka menjebakmu dengan gigitannya dan menyeretmu ke atas. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Sampai kau ke permukaan air dan kehabisan nafas. Dan kemudian mereka memasakmu dan kemudian memakanmu atau lebih buruk lagi. Apalagi yang lebih buruk dari itu? Toko souvenir. Menurut kamu bagaimana? Tapi, kalau kita mundur jauh ke belakang ke abad pertengahan, kita bertemu Raja Krabs. Dan di sini dia punya anak, Putri Pearl. Dan bukannya nama mereka saja yang sama, tapi spesies mereka juga sama. Jadi mungkin Tuan Krabs merasa perlu menyelamatkan Pearl karena melihat dia mengingatkannya tentang keturunan Putri Pearl. Atau mungkin beberapa pria Krab memiliki selera perempuan yang aneh. Menjijikan! Atau mungkin menurut kalian, hubungan bawah laut yang paling aneh adalah plankton dan istri komputer tahan air buatannya, Karen. Apakah kalian pernah berpikir kalau itu agak aneh? Dia bahkan bukan makhluk hidup. Eric, wow, bagus sekali, Sheldon. Sheldon? Ya, itu nama depanku. Sheldon? Jangan tertawa.
Sekilas mungkin, tapi kalau kamu pikirkan lagi, kayak benar-benar dipikirkan, benda apa yang paling kalian sering gunakan? Bukankah ponsel? Beberapa orang suka sekali dengan ponsel mereka, sampai dipakaikan cincin. Mungkin hubungan plankton dengan Karen itu cerminan dari yang terjadi pada manusia di dunia nyata. Yang mana, ya, kamu benar, memang agak aneh bahwa kita lebih sering lihat wajah melalui layar daripada secara langsung. Tapi tetap saja, itu masih tidak seaneh mengetahui kalau sebenarnya teman-teman dekat SpongeBob itu sebenarnya lebih dari sekedar teman. Untuk mengungkap hubungan mereka, yuk kita lihat dari mana asal Patrick. Aku kehilangan bagasi. Hai SpongeBob. Hebat, Patrick. Kau berhasil. Beratus-ratus juta tahun yang lalu, di masa awal sejarah planet Bumi, lahir suatu organisme prasejarah yang bernama Primitive Star. Primitive Star suka main bersama Primitive Sponge, menangkap ubur-ubur, tidak sengaja saling menyakiti, dan makan, sering sekali makan. Tidak asing? Ya, kalau kita perhatikan apa yang ada di buku sejarah, sejarah seperti terulang sendiri dan akan terus terulang lagi bertahun-tahun kemudian dengan Patar dan Sponggar. Dan Pecos Patrick Star dan SpongeBob SquarePants. Untuk memahami kenapa Patrick bertingkah seperti ini, kita harus lihat Patrick Revere. Bagian terbaik dari ini adalah bahwa aku tidak perlu melakukan apapun karena pamanku telah melakukannya untukku. Yang lebih dihormati lagi, ada kakek-kakek buyutnya Patrick, keluarga bangsawan Bikini Bottom, Ratu Mildew, dan Raja Amoeba. Putri perempuan pertama mereka adalah Putri Tulsa yang menikahi Yorick, badut istana. Mereka juga punya anak, Pangeran Callus, seekor lumba-lumba. Keturunan lumba-lumba dan badut bisa dilihat dalam diri Patrick. Ini adalah hari yang benar-benar menyenangkan. Putri Tulsa punya anak perempuan, Maud Tackett, neneknya Patrick. Dia menikahi Billy Bob Star, keturunan Pecos Patrick Star. Maud dan Billy Bob punya dua anak, Slago dan Herbert Star. Herb menikahi bintang laut lain bernama Margie. Dari mereka, lahirlah Patrick Star yang sekarang punya acaranya sendiri. Aku Patrick Star dan aku tinggal bersama orang tuaku. Aduh, ini acaraku. Kita sudah lihat bagaimana asal-muasal keturunan teman SpongeBob. Ayo lihat temannya yang lain, Gary si siput peliharaan. Nenek moyang Gary yang pertama kita tahu adalah siput prasejarah yang sangat besar. Setelah itu kita tahu di keturunannya dia ada darah bangsawan Raja Amoeba dan Ratu Mildew. Tahu nama-nama itu? Awas saja sampai enggak. Baru saja disebutkan 1 menit yang lalu. Bahaya, kita sama sekali tidak menontonnya. Kita akan menontonnya lagi, dan kali ini dari awal sampai akhir. Tapi kalau sampai kelewatan, ayo kita ulangi lagi. Sang raja, sebuah amoeba, dan ratu, seekor ikan, melahirkan Putri Tulsa, yang juga seekor ikan. Kemudian Putri Tulsa menikah dengan ikan lain, tapi entah bagaimana ia melahirkan seekor bintang laut, Maud Tackett. Maud Tackett menikah dengan bintang laut, Billy Bob, dan punya 2 anak. Satunya adalah bintang laut bernama Herb, yang menikahi Margie dan akhirnya melahirkan Patrick. Satunya lagi, seekor siput yang dinamai Slago, yang kita tidak tahu menikah dengan siapa, tapi yang akhirnya melahirkan Gary. Ini artinya adalah ayah Patrick dan Gary bersaudara. Berarti Gary dan Patrick adalah sepupu. Bahkan SpongeBob mungkin tidak sadar akan hal ini. Aku yakin dia akan tergila-gila ketika dia mengetahuinya. SpongeBob. SpongeBob, kau. Aku hanya. Jadi wajar Patrick dan Gary sering berselisih. Hanya dengan keluarga kamu bisa bertengkar, tapi setelah itu saling memaafkan dan masih saling menyayangi. Kalau dilihat lagi, ada beberapa kesamaan yang tidak bisa dipungkiri. Lihat saja cara mereka makan. Ya, ini lezat sekali. Apa ada efek sampingnya? Dan ketika mereka marah, Putus cinta. Oh, jangan menyulitkanku. Sekarang. apa karena ini hubungan darah? Darah bangsawan megah yang manja? Mau
Ya, nggak selalu bertengkar terus sih. Sahabat mereka adalah makhluk paling menyenangkan di dunia. Itu artinya mereka juga pasti senang bermain, tertawa, dan bersenang-senang. Sepertinya kau bisa mengendalikan semuanya. Semua karakter punya kelebihannya masing-masing. Ada yang lebih pintar, Tentu saja aku. lebih cerdik, lebih lancang, Jadi ayah tidak ingat kalau besok itu hari apa? Tidak. ada yang benar-benar konyol. Tapi pada ujungnya, semua memainkan peran yang membangun ekosistem di Bikini Bottom. Karena akan seperti apa jadinya kalau tidak ada Squidward yang menjadi kesal, Tuan Krabs mengejar uang, Patrick memperburuk situasi, Sandy menyelamatkan hari, Plankton menyusun rencana, Gary berteriak, dan antusiasme SpongeBob yang tiada hentinya menemani kita melalui ini semua. Di dasar, mungkin. Aduh, jangan sampai deh. Sampai jumpa lagi. Makan, tidur, nonton Nickelodeon, ulangi lagi. Ini adalah Know Your Nick Show. Sekarang kamu tahu.